Halo, selamat datang di Sisa Cerita, tempat di mana yang kita bahas bukan soal sampai, tapi apa yang tertinggal setelah kita pulang. Di sini kita bakalan ngobrol santai tentang apa yang pelan-pelan bikin kita berubah. Jadi, siapin hati, siapin telinga kalian ya. Sebelumnya kenalin, aku Cindy Nuriza Hairi Satria yang akan menemani kalian di episode kali ini. Tapi tenang, aku gak sendirian. Aku sama seseorang yang akan membawakan ceritanya. Ini dia, Doaji Pangestu. Kenalkan, nama saya Ridho Aji Pangestu. Saya akan menemani Anda di episode ini. Oke, jadi kalau dari awal banget nih, ceritanya dimulai dari mana sih? Itu ceritanya saya diajak teman saya di Gunung Penanggungan di hari Rabu tanggal 21 Desember 2023. Itu awalnya saya DA sama teman, ayo di Gunung Penanggungan muncak. Terus besoknya saya ngajak teman lain untuk packing. Itu packingnya itu jam 1 malam. 1 sore. Sudah packing, saya jam 2 itu nyewa alat tenda, kopor, kayak center, dan macam-macamnya lagi lah. Dan saya juga membeli logistik di tempat. Jam 3 saya berangkat mau ke Gunung Penanggungan. Jam setengah 4 di setengah perjalanan saya kena hujan. Saya menepi dulu di Indomaret Pacet. Saya neduh di Indomaret Pacet dan saya hubungi saudara saya di dekatnya Gunung Penanggungan. Tanya di sana hujan apa enggak. Terus setelah saya jawab enggak, terus saya ngajutin perjalanan mau ke Gunung Penanggungan. Saya nyampainya itu jam setengah 6 Sore. ya sore, mau maghrib. Setelah nyampe saya istirahat dulu sebentar dan saya membeli ATM di pos. Berapa HTM-nya? Itu harganya 15.000 per orang. Kalau untuk parkir? Parkirnya itu satu motor 10.000. Setelah bayar ATM, saya mau sholat dulu kan maghrib. Setelah sholat, saya lanjutin mau trek. Tapi dicek dulu sama keamanannya di situ. Apa aja yang kurang? Ya kurang seperti kayak kesudah dan kayak makanan lah. Setelah itu saya disuruh beli yang kurang itu. Setelah itu saya berdoa dulu. Saya sudah berdoa. Saya mau berangkat sama teman-teman saya. Itu berapa orang? Itu 4 orang dan sama saya. Siapa aja? Itu namanya Avel, Irfan, Fajar. Setelah itu lanjutin trekking mau ke pos 1. Itu awalnya itu bercanda, gurau dulu sebelum mau ke pos 1. Setelah mau nyampe pos 1, saya istirahat dulu karena capean. Setelah pos 1 saya lanjutin lagi sama teman-teman mau ke pos 2. Pos 1 mau ke pos 2. Itu tanjakannya mulai nanjak dan licin.
Itu soalnya habis hujan. Itu kamu mulai ke pos 2 itu sekitar jam berapa? Jam 7. Saya jam 7 dan nyampe ke pos 2. Itu istirahat dulu dan makan ciki-ciki lah. Buat isi energi. Ya, dan sedikit lama di pos 2. Sekitar jam setengah 9 di pos 2. Lanjut lagi mau ke pos 3. Itu perjalanannya itu nanjak lagi dan kayak tanda tangga. Semenjak di tangga-tangga itu setelah bentar dan teman saya yang bernama Apel setelah dulu mau ganti baju karena gerah. Setelah itu saya lanjutin mau ke pos 3, lanjutin pos 3 tapi lupa tadi bajunya nggak dimasukin di tas. Jadi bajunya yang ketinggalan. Ya, terus turun lagi. Yang turun itu 2 orang, Avel sama Pacar. Saya itu nungguin di tangga-tangga itu. Setelah dia udah ngambil, dia balik lagi. Kita balik, lanjutin lagi mau ke pos 3. Perjalanannya itu sekitar mau ke pos 3 20 menit dan sudah nyampe di pos 3. Saya istirahat sebentar sama teman-teman, sekitar istirahatnya itu 15 menit. Setelah itu saya lanjut ke pos 4. Itu nanjak lagi, nanjak ke ini terus kayak tebing gitu mau ke pos 4. Mau ke pos 4, teman saya itu badannya udah Menggigil. yang bernama Avel itu. Teman-teman saya istirahat di pos 4 untuk istirahat sebentar dan nyiapin makan makanan. Setelah itu lanjutin lagi mau ke puncak Kayangan. Itu sekitar jam berapa? Sekitar jam setengah 11. Mau ke puncak Bayan, setengah perjalanan teman saya yang bernama Avel itu kena info. Jadi saya takut sama teman-teman saya setelah sebentar. Terus aku sama Irfan nyiapin buat air panas. Buat apa? Buat minum dia biar reda. Teman saya Pacar nyiapin P3K untuk teman saya yang Avel. Dia kasih minyak angin biar badannya reda. Setelah itu teman saya reda, saya lanjutin perjalanan mau ke puncak Bayangan. Sekitar 30 menitan mau trek ke puncak Bayangan. Ke puncak Bayangan itu sekitar jam 1 Malam. ya. Setelah saya sampai mau puncak Bayangan, saya cari tempat buat bangun tenda. Saya cari tempat buat bangun tenda dan udah nemuin tempat. Saya buka tenda. Teman saya yang bernama Avel dan Pacar nyiapin logistik buat makan dan kopi. Nah, setelah itu saya lupa caranya masak tenda. Terus saya untung aja ada internet di puncaknya. Terus saya cari di YouTube cara masang tenda.
Setelah itu saya udah nonton videonya, saya lanjut masang tenda. Sesudah masang tendanya, lanjut untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan minum kopi, bercerita gitu. Terus kondisi temenmu yang ibu tadi gimana? Alhamdulillah, untung dia sehat. Oh, udah baikan. Ya, udah baikan. Udah nggak itu lagi dia. Saya udah beres-beres makan. Dan teman saya itu dua, Abel sama Fajar. Saya keluar sama Irfan nongkrong buat cerita-cerita gitu dan canda-canda. Sampai teman saya bangun jam 3. Itu katanya mau summit jam 5, tapi sampai lupa mau summit. Terus tidurnya itu jam 6. Berarti nggak jadi summit? Nggak jadi. Terus bangunnya itu jam 9. Jam 9 pagi. Ya, siang. Terus saya bangun, teman-teman nyiapin logistik lagi, makan-makan mie, sami. Setelah saya beres makan, saya mau ke Gunung Penanggal. Jam 12 saya ke Gunung Penanggal. Di tengah perjalanan mau ke Gunung Pawitra. Itu teman-teman dan saya itu kehausan di tengah perjalanan, tapi lupa kalau air minum habis. Setelah itu ada goa, terus saya teduh di situ sampai jam setengah 2. Saya lanjut perjalanan mau ke Gunung Pawitra. Di sana itu curam kayak bebatuan gitu. Di sana itu ada tali kayak tambang, ditarik sampai. Setelah itu saya mau nyampe di Gunung Pawitra. Kamu nyampe di Gunung Pawitra sekitar jam berapa? Jam 2. Di sana itu penuh foto dan bercanda dan melihat suasananya di Gunung Pawitra. Sampai saat ini fotonya masih ada nggak? Masih. Di sana saya juga ngobrol-ngobrol sama pendaki lain dan tanya-tanya pengalaman gimana rasanya pendakian. Biasanya orang-orang kan yang paling berkesan itu yang di puncak. Kalau versimu gimana? Itu saat turun. Kenapa? Itu karena jalannya licin dan saya kena batu terguling dari atas. Mau turun itu jalannya licin dan di depan saya ada Irfan. Ya, saya itu di belakangnya. Saya kaget ada batu besar terguling kena kaki saya. Terus Irfan itu terguling Buat menghindari si batu tadi. ya. Terus saya tadi sama teman-teman kalau mau turun. Semenjak itu teman-teman harus jaga-jaga kalau ada batu. Dan Avel nyuruh 3 orang mau bongkar tenda karena tendanya mau habis waktunya. Terus saya turun, saya udah bongkar tenda, saya ada terdengar suara minta tolong. Tak kira itu siapa minta tolong, tolong. Nah terus saya bilang ke teman-teman itu cuma bercanda. Nah itu ada orang nyaut, iya paling masih itu cuma bercanda. Terus saya kaget, ya digotong. Siapa yang digotong? Itu Avel yang digotong. Dia itu kecapean deh. Dia itu pingsan.
saya kaget, teman saya pingsan, saya istirahat dulu, dan teman saya apel. Setelah itu jam 5 saya mau turun lagi karena takut tendanya habis waktunya. Setengah perjalanan, jam setengah 6 kan maghrib sudah azan. Istirahat sebentar, saya ngobrol-ngobrol sama teman saya yang bernama Pan. Saya lihat kanan saya di pohon itu ada sosok hitam, rambutnya panjang. Terus dia itu lari-lari, liberan gitu, bus gitu. Terus saya kaget, terus bilang ke teman-teman saya, ayo lanjutin lagi. Sudah itu saya was-was kalau lihat samping dan kanan kiri saya. Saya terus minta teman-teman saya lari. Mau ke pos 3, saya istirahat sebentar. Dan teman saya Avel tadi kehilangan uang di perjalanan pos 4. Kok bisa tiba-tiba kehilangan uang ya? Itu karena lari. Setelah ke pos 2, saya istirahat di pos 3, saya lanjutin perjalanan mau ke pos 2. Itu nyantai. Itu jam setengah 7 di pos 2. Itu lagi, tapi mau ke pos 1 itu jalannya ada bebatuan. Dan teman saya kan yang namanya Fajar itu kan sepatunya copot dan kakinya itu sakit Kenapa kok bisa copot? karena lari-lari kan licin. Mau istirahat sebentar untuk nyembuhin kakinya. Setelah itu udah istirahat, mau lanjutin lagi, mau ke pos 1. Pos 1 istirahat lagi dan lanjutin mau ke base camp. Setelah nyampe mau base camp, saya beres-beres dulu, istirahat, kayak ngopi, mandi. Kamu sampai di base camp jam berapa? Jam 8. Malam. Iya. Setelah itu saya jam setengah 9 mau pulang. Berburu mau ke alat tenda. Kita nyampe ke penyewaan jam 10. Untung aja penyewaannya nggak tutup, katanya jam 9 tutupnya. Setelah itu saya udah kembaliin tenda sama KI itu, udah kembaliin alatnya. Terus saya pulang. Dan itu ceritaku saat penantian penanggungan. Wah, nggak kerasa nih udah sampai di penghujung cerita. Terima kasih ya sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah berkenan untuk menceritakan cerita. Semoga kita tetap bertemu di episode selanjutnya ya. Dan ini dia sisa cerita. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau